Di awal film kita dipertemukan dengan wanita yang bernama Alice. Ia bekerja sebagai tukang penari malam dan saat itu ia terlihat agak emosi dikarenakan pelanggannya tidak membayar bayarannya sesuai tarif yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Karena emosi ia lantas meluapkan dengan membeli sepaket barang haram dari temannya, dan mereka sudah sepak untuk bertemu di sebuah diskotik. Sesampainya di tempat itu Alice pun langsung melakukan kebiasaannya di depan teman-temannya tanpa ada rasa beban sekalipun. Saat mereka berbincang nampak seorang lelaki tampan yang cukup menarik perhatian si Alice. Kawan-kawannya pun menyarankan agar Alice mendekati lelaki itu. Dan tak berselang lama Alice pun mengajaknya ke rumah untuk kuda-kudaan bersama. Dan keesokan harinya ibu Alice yang bernama Nora terlihat sangat santai saat melihat Alice mengajak seorang pria menginap di kamarnya. Ibunya hanya protes karena semalam suara prot-prot Alice begitu keras dan ibunya hanya takut suara itu terdengar hingga ke rumah tetangganya. Ibunya juga khawatir sugar daddy-nya Alice nantinya tahu jika rumah yang selama ini diberikan ke mereka disalahgunakan untuk bermain kuda-kudaan dengan pria lain. Mendengar hal itu Alice pun ingat jika sugar daddy-nya yang bernama Christian akan berkunjung ke rumahnya nanti malam. Maka dari itu Alice meminta kepada ibunya untuk mengungsi sementara waktu ke tempat yang lain. Ibunya pun setuju asalkan Alice memberinya uang. Di situ Alice protes namun akhirnya ia menuruti permintaan ibunya setelah ibunya memperhitungkan pengorbanannya saat melahirkan hingga membesarkan Alice sampai saat ini. Malam harinya sugar daddy-nya pun sampai di sana dan disambut dengan pelukan hangat dan manja dari Alice. Sambil mengobrol Alice menanyakan mengapa Christian jarang menemuinya akhir-akhir ini. Christian lantas meminta maaf dan mengatakan jika ia sibuk mempersiapkan restoran barunya di ibu kota. Untuk mendapatkan lebih banyak uang Alice berbohong kepada Christian dan mengatakan jika ibunya sedang sakit di rumah sakit sehingga ia membutuhkan biaya untuk membayar rumah sakit. Tanpa berpikir lama Christian pun mengatakan akan memberinya sejumlah uang. Dan sesudah itu mereka pun langsung kuda-kudaan bersama. Seusai adu mekanik Alice langsung mengajak temannya yang bernama Michelle dan teman-temannya yang lain untuk party di klub malam. Kali ini giliran Alice untuk menyewa jasa pria kupu-kupu malam. Setelah mengobrol sejenak mereka pun langsung adu mekanik bersama. Di pagi harinya saat sampai di rumah Alice dimarahi ibunya karena kepergok menghamburkan uang di tempat hiburan. Dan di situ ibunya kembali meminta uang kepada Alice dan mengaku jika ia terlilit hutang akibat main judi online. Mendengar pengakuan ibunya tentunya membuat Alice menjadi marah karena ia bekerja keras menjual serabi lempitnya ke semua orang namun ibunya malah menghamburkan uangnya dengan bermain judi online. Tak kuat dimanfaatkan oleh ibunya selama ini Alice pun lantas mengusir ibundanya dari rumah tersebut. Beberapa hari kemudian ketika Alice dan Michelle sedang berolahraga tak sengaja mereka bertemu dengan Marcus teman sekolah Alice zaman dahulu. Marcus berkata jika ia bekerja di tempat itu sebagai tim marketing. Dan saat Marcus menanyakan pekerjaan Alice ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan dengan sigap Michelle dengan cepat mengatakan jika temannya itu berjualan di online shop. Sesudah itu obrolan mereka pun diakhiri dengan pemberian nomor telepon Alice kepada Marcus. Dan di suatu malam Alice pun jujur kepada Michelle jika dahulu Marcus merupakan mantan kekasihnya. Namun kini Alice merasa harus berjaga jarak dengannya karena takut pekerjaan aslinya akan ketahuan. Seusai selesai teleponan tak diduga Christian pun datang ke sana secara mendadak, dan di situ Christian pun mengatakan jika dia sudah mengetahui jika selama ini rumah yang ia berikan kepada Alice malah ia gunakan untuk kuda-kudaan dengan pria lain. Tanpa ampun Alice pun diberikan pelajaran oleh Christian. Namun tiba-tiba dari arah belakang ibu Alice muncul dan menggejrotnya berkali-kali hingga membuat Christian meninggal di tempat. Dengan memeluk Alice ibunya pun berkata tak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya itu. Sesudah mereka merasa tenang ibunya lalu mengajaknya untuk membersihkan TKP, dan mereka pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil milik Christian.
Mereka ternyata pergi ke sebuah bengkel dan di sana mereka menyuruh pekerja di sana untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Dan Nora pun memberikan sejumlah uang dan berpesan kepada pekerja di sana untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Apesnya dompet Alice tertinggal di dalam mobil, sehingga hal itu digunakan oleh sang pekerja untuk mencari alamat mereka dan memeras ibunya Alice. Pekerja bengkel itu mengaku jika telah ditanyai pihak kepolisian tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora tempo hari, dan supaya dirinya tetap tutup mulut, pekerja itu pun meminta uang untuk tutup mulut. Dan ketika pekerja itu lengah, Nora langsung menyoblosnya hingga tergeletak tak bernyawa. Mendengar keributan itu, Alice lantas keluar dan melihat aksi ibunya secara live streaming. Beberapa minggu kemudian, Alice sambil menangis menelpon Markus yang saat itu sedang menyetir. Merasa hal itu sangat genting, Markus pun mengatakan akan segera datang ke rumahnya. Dan tak lupa, Markus juga menghubungi Michelle dan memberitahu jika Alice sedang dalam bahaya di rumahnya. Dan di saat Alice akan kabur dari rumahnya, ia malah ketahuan oleh ibunya dan langsung diberi pelajaran. Di saat Markus tiba di rumah Alice dan tak ada respon saat ia memanggil Alice, Markus pun masuk perlahan-lahan melalui pintu yang tak terkunci. Saat ia sampai di dalam rumah, tiba-tiba Markus terjatuh pingsan akibat hantaman vas bunga yang ia terima. Di saat tersadar, ia pun sudah dalam posisi terikat di pangkuan Elisa. Dan di sana Elisa mengaku jika pelakunya adalah Nora, ibunya Elisa sendiri. Di situ ia mengatakan jika betapa sakit hati anaknya ketika dulu Markus pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu adegan dahulu pun dimulai di mana memperlihatkan sesosok Alice yang ternyata ia sendirilah yang menghabisi nyawa Christian, sang pekerja bengkel dan sang pria kupu-kupu malam tersebut. Keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi dari Alice semata saja. Tanpa ampun di situ Alice mulai menyiksa si Markus. Seperti orang kerasukan, di situ Alice terus berganti kepribadian dengan ibunya. Ketika nyawa Markus sudah hampir terbang, untungnya Michelle sampai dan langsung mendorong Alice. Duel maut di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Dan saat Michelle sibuk melawan Alice, Markus langsung menyerang Alice hingga ambruk tak berdaya. Saat itulah Alice kembali teringat ketika ingin pergi dan dicegah oleh ibunya. Saat mereka berdua berebut pisau tanpa sengaja, justru malah mengenai ibunya dan membuatnya meninggoy di tempat. Beberapa bulan kemudian terlihat Markus dan Michelle sedang mengobrol dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa tempat di mana Alice sekarang dirawat. Dokter pun menjelaskan jika Alice mengalami gangguan kepribadian sejak usia 16 tahun dikarenakan belum bisa menerima kepergian ibunya. Meskipun Nora sudah menjadikan Alice jualan serabi lempit sejak usia 11 tahun dan berlaku tidak baik kepadanya, namun Alice tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Markus dan Michelle pun hanya bisa merasa kasihan kepada Alice yang sedang berbaring di dalam sangkar besi. Dan film ini pun selesai.